Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Yendri dengan NIM 0579822726 dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Poin kedua yaitu tentang pembuatan flowchart dan procedure code. Untuk pembuatan flowchart dan procedure code-nya kita memiliki kasus yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu jika golongan A, maka gajinya sama dengan 5 juta rupiah. Jika golongan B, maka gajinya sama dengan 6.500.000. Dan jika golongan C, gajinya adalah 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya dikalikan dengan 34% dari gaji pokok. Keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan kelima, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Keenam, inputan pada flowchart dan procedure code adalah golongan dan jumlah lembur. Output jumlah penghasilan yaitu gaji per golongan ditambah dengan gaji lembur. Untuk mempermudah kita memasukkannya kepada diagram flowchart dan procedure code nanti, kita ubah dulu presentasi dari gaji lemburnya tadi, yaitu dengan 30% menjadi 0,30, 32% menjadi 0,32, 34% menjadi 0,34, 36% menjadi 0,36, dan 38% menjadi 0,38. Oke, untuk yang pertama kita buat dulu flowchart-nya. Di sini saya memakai aplikasi Draw.io. Pertama kita buat terminator terlebih dahulu. Setelah itu input dengan bentuk jam. Setelah itu decision-nya dengan bentuk diamond atau belah ketupat. Selanjutnya untuk prosesnya dengan bentuk persegi panjang. Oke, kita buat dulu seperti ini. Untuk kasusnya kita tadi ada 3, kita copy. Oke. Ada 3 variabel gaji. 1, salin lagi 2.
Oke, kita lihat flowchart kita seperti ini. Oke, setelah kita membuat flowchartnya dan sudah kita beri warna sesuai dengan ketentuan, selanjutnya kita masukkan input data-data dari persoalan pada soal tersebut, kasus-kasus yang ada pada soal nomor 2 tersebut. Itu kita mulai dengan start, selanjutnya input yaitu golongan dan jam lembur, selanjutnya golongan A dengan gaji pokok 5 juta, yang kedua golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, dan yang ketiga golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Selanjutnya decision untuk jam lembur. Untuk jam lembur 1 jam, maka prosesnya adalah dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Untuk lembur 2 jam, yaitu gaji pokok sama gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Untuk lembur 3 jam, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Untuk lembur 4 jam, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali dengan 0,36. Dan yang terakhir, untuk lembur sama atau besar dari ini. Untuk lembur besar atau sama dengan 5 jam, yaitu gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,38. Tentunya selanjutnya kita totalkan penghasilan, yaitu dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Selanjutnya output, yaitu total dari penghasilan dan N. Oke, untuk tahapan kedua yaitu untuk pembuatan pseudocode. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Dan mari kita masukkan data-data yang ada pada kasus pada poin 2 tersebut. Pertama, start. Input golongan. Jam lembur. Selanjutnya, if golongan A sen gaji pokok sama dengan 5 juta rupiah. Selanjutnya, else if golongan
B, gaji pokok dengan 6.500.000. Sebentar, sini ada sedikit kesalahan. Nah, else golongan B, then selanjutnya untuk golongan C, else if golongan C, then gaji pokok sebentar, gaji pokok sama dengan 9.500.000. Selanjutnya and if. Kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu untuk jam lembur. Nah, kita tulis dengan select case jam lembur. Dengan case yang pertama, case 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali dengan 0,30. Oke. Case yang kedua, di mana gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali dengan 0,32. Untuk case yang ketiga, dimana gaji lembur sama dengan gaji pokok kali dengan 0,34. Oke, selanjutnya untuk case yang keempat, dimana gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali dengan 0,36. Itu untuk case yang terakhir, case yang kelima, dimana gaji lembur sama dengan gaji pokok kali dengan 0,38. Oke, selanjutnya and select and select and dari semua kasus. Selanjutnya total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah dengan sebentar, sedikit kesalahan, gaji pokok ditambah dengan gaji lembur, dimana output
adalah total penghasilan N